Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sa'diyah, NIM E2019-1060. Di sini saya akan memberikan tanggapan dari video Bapak Wadud tentang konsep dasar ekonomi Islam. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu definisi ilmu ekonomi. Definisi ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan cara memuaskannya. Di sini kita juga tahu, kebutuhan manusia bukan hanya primer saja, tetapi juga ada kebutuhan sekunder. Selanjutnya, definisi ilmu ekonomi Islam. Definisi ilmu ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang membahas tingkah laku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah sesuai dengan Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Falah yang dimaksud di sini merupakan kebahagiaan zahir dan batin. Jadi dalam ekonomi Islam itu tidak hanya mengutamakan kepuasan semata saja, tetapi juga mengutamakan falah. Misalnya ketika kita makan, kita diperbolehkan makan, tapi di dalam prinsip Islam tidak boleh makan secara berlebih-lebihan. Dan kita juga harus tahu makanan yang kita konsumsi itu halal atau tidaknya. Di dunia perekonomian ada 3 sistem ekonomi yang berkembang, yaitu yang pertama ekonomi Islam, yang kedua ekonomi kapitalis, yang ketiga ekonomi sosialis. Mari kita simak perbedaan 3 sistem ekonomi tersebut. Ditinjau dari beberapa perbedaannya, yang pertama yaitu dari sumbernya, yang kedua dari segi kompetisi, yang ketiga dari segi kepemilikan, yang keempat dari segi kesejahteraan, dan yang kelima dari segi mekanisme pasar. Yang pertama, kita tinjau dulu dari sumbernya. Ekonomi Islam ditinjau dari sumbernya bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad ulama. Sedangkan kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Sedangkan sosialis juga sama dengan kapitalis, yaitu bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Yang kedua, kita tinjau dari segi kompetisi. Ekonomi Islam yaitu dikontrol syariat Islam. Sedangkan kapitalis usaha bebas dan melahirkan monopoli. Dan ekonomi sosialis yaitu tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Yang ketiga, kita tinjau dari segi kepemilikan. Ekonomi Islam dari segi kepemilikan yaitu pengakuan kepemilikan individu dan umum secara nisbi. Sedangkan ekonomi kapitalis yaitu pengakuan kepemilikan individu secara bebas. Sedangkan ekonomi sosialis yaitu tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi itu untuk umum, milik umum. Yang keempat, kita tinjau dari kesejahteraan. Ditinjau dari segi kesejahteraan, ekonomi Islam itu ada jasmani, rohani, dan akal. Sedangkan ekonomi kapitalis hanya menggunakan jasmani saja. Sama juga halnya dengan ekonomi sosialis, juga menggunakan jasmani saja. Yang kelima, kita tinjau dari mekanisme pasar. Ekonomi Islam ditinjau dari mekanisme pasar itu bekerja menurut maslahah. Sedangkan ekonomi kapitalis dibiarkan berjalan sendiri. Sedangkan ekonomi sosialis itu perekonomian dijalankan lewat perencanaan pusat oleh pemerintahan. Selanjutnya, sumber hukum ekonomi Islam. Sumber hukum ekonomi Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua As-Sunnah, ketiga Ijma', keempat Qiyas. Selanjutnya itu dasar-dasar ekonomi Islam. Dasar-dasar ekonomi Islam itu ada 6. Yang pertama tauhid, yaitu percaya akan keesaan Allah.
Yang kedua as-siddiq, yaitu kejujuran. Kejujuran yang dimaksud di sini seperti kita menjalankan aktivitas kita sehari-hari atau melakukan transaksi, kita itu harus melakukan kejujuran. Karena jika kita jujur, maka konsumen akan senang dengan pelayanan kita. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat adalah al-adalah. Al-adalah ini yaitu keadilan. Yang kelima yaitu at-tawazun, keseimbangan. Keseimbangan yang dimaksud di sini adalah keseimbangan rohani dan jasmani. Yang keenam itu at-ta'awun, yaitu tolong menolong. Tolong menolong di sini ya sama halnya dengan kita tolong menolong sesama manusia. Ya, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam ini yaitu terbebas dari maghrib. Apa sih maghrib itu? Maghrib itu adalah singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Maisir yang artinya perjudian, gharar yang artinya penipuan, dan riba bunga. Selanjutnya, ekonomi Islam itu mempunyai 8 karakteristik. Yang pertama, ekonomi Islam itu terikat dengan akidah, syariah, dan akhlak. Yang kedua, bahwasanya kekayaan hanya milik Allah dan manusia hanya sebagai khalifah. Yang ketiga, dilarang melakukan transaksi yang mengandung maghrib. Maghrib yaitu maisir, gharar, dan riba. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Yang ketujuh, petunjuk investasi. Yang nomor 8 yaitu zakat. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.